wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Lah, lu bikin story lagi? Udah 3 hari nih lu share ibadah-ibadah lu. Biar semangat, Dir. Kan siapa tahu orang ikut semangat pas lihat story gue. Jadi makin bagus kan? Banyak pahala jariahnya. Lo ibadah buat siapa? Rewards lo. Nih, jangan sampai fokus lu jadi pengen dilihat orang saat seharusnya fokus lu tuh beribadah kepada Allah buat meraih pahala. Kita udah pernah nonton bareng buat tahu apakah kayak gini masuk ke riya atau enggak. Lu lupa? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita merasa sangat lelah ketika kita melakukan ibadah, namun tidak merasakan ketenangan di hati kita? Atau pernahkah kita merasa kecewa ketika kita telah melakukan kebaikan, tetapi tidak mendapatkan pujian dari orang lain? Jika iya, mungkin inilah saatnya untuk kita memeriksa kembali motor penggerak amal kita, yaitu niat. Niat bukan sekedar ucapan lisan, tetapi tujuan dibalik semua aktivitas kita. Di dalam Islam, niat adalah pembeda antara rutinitas yang biasa dengan rutinitas yang insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amalan yang besar pun akan terhapus ketika kita menggunakan dengan niat yang salah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sangat populer, yang artinya sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan dengan apa yang ia niatkan. Teman-teman, dari hadis tersebut sudah jelas bahwa setiap amalan, setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan dengan apa yang kita niatkan. Jika ibadah kita, jika amalan kita, jika sedekah kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika amalan kita, ketika ibadah kita, ketika sedekah kita niatkan hanya untuk dilihat oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan, tetapi belum tentu kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawan dari ikhlas yaitu riya. Riya adalah perbuatan atau aktivitas kita atau kebaikan kita hanya ingin dilihat oleh orang lain atau hanya ingin dipuji oleh orang lain. Agar kita terhindar dari yang namanya sifat riya ini, saya mempunyai beberapa tips. Di antaranya yaitu yang pertama, menyembunyikan amalan kita. Kita sebisa mungkin menyembunyikan amalan-amalan sunnah kita, seperti halnya kita menyembunyikan aib kita. Yang kedua, yaitu jangan terlena dengan pujian manusia, karena pujian manusia hanya bersifat fana dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu berdoa. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari yang namanya sifat riya ini, agar kita terhindar dari yang namanya ingin dilihat atas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perbarui niat kita luruskan niat kita niatkan amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, dan kebaikan-kebaikan kita hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ketika kita telah melakukan semua itu, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Kali ini gak usah ada yang tahu.